Kita masuk kepada pemahaman yaitu tentang al-qurun. Tentang al-qurun misalkan. Bisa kita awali Quran surat Al-An'am ayat 6. Dikatakan alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fi ardi malam numakillakum wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansa'na mim ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak kornin generasi? Ya, kornin diartikan generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal generasi itu telah teguh dalam kedudukan mereka di bumi. Bahwa mereka itu keteguhan itu tidak pernah diberikan kepada sebelumnya atau kepada kita, orang terdahulu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah itu atau sesudah mereka, yaitu kornan akhorin, generasi yang lain. Kornan, simpan dulu, lumayan. Mengacu ke Yunus, ya. Yunus kita ambil 13-14. Walaqad ahlaknal quruna, dan sesungguhnya kami sudah membinasakan umat-umat. Kurun sebagai umat. Tadi di Al-An'am sebagai generasi. Di sini dikatakan sebagai umat. Qoblikum, yakni sebelum kamu. Selanjutnya dikatakan yaitu ketika mereka berbuat zolim. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Di ayat 14-nya dikatakan, kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Ayo. Di dalam hal ini, para santri semuanya, tentang hal pemahaman secara Al-Qurun, ya, tentang hal umat yang memang sudah dibinasakan, ahlakna di situ, yang sudah dibinasakan. Seperti halnya kita tahu, yakni contoh misalkan yang dibinasakan pertama kali umat siapa tuh? Nuh, ya. Benar. Adam, Idris, Nuh. Nuh berarti. Idris nggak ada. Nuh dibinasakan kaumnya. Yang terselamatkan mereka yang ada di perahu. Itu pun orang-orang beriman, orang-orang pilihan, orang-orang yang menghafal ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Bukan hanya menyelamatkan orang ataupun binatang, bukan hanya menyelamatkan orang yang beriman, tapi menyelamatkan syariat. Itu pun hanya beberapa orang. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20 orang katanya. Yang lainnya sealam dunia mati. Otomatis. Yang kafir musnah, tinggal yang beriman. Yang kafir ini tidak mau beriman, mati. Kemudian datang generasi selanjutnya, ya, kaum Ad. Itu pun mati. Semua. Yang hidup hanyalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang beriman. Muncul lagi generasi berikutnya, kaum Samud. Itu pun dibinasakan, total mati. Benar. Muncul lagi kebiadaban, kaum Lut. Benar. Kaum Lut di situ. Semua penganut lebay, ya lebay ya. Lut latif, latif halus.
wong lanang sing alus sing nganggo rok. Lebay ya. Lutfi, latif. Lebay. Lanang sing gagah lah. Itu hancur, sak negeri-negerinya, sak orang-orangnya binasa semua. Yang terselamatkan hanya Lut. Benar. Dengan orang yang beriman. Begitupun juga dengan Fir'aun, zamannya Musa. Negerinya utuh. Hanya hama-hama saja. Kezoliman pasukannya, rajanya, pemerintahannya hancur semua. Selesai. Benar. Yang menjadi pertanyaan, umatnya sudah binasa, negerinya sudah binasa, tapi kelakuannya kok masih? Misalkan ini Baitul Jabar. Yang tahu seluk-beluk Baitul Jabar. Kita mati semua kena azab. Selesai kan? Selesai kan? Nggak ada rekam jejak, nggak ada orang yang tahu kan, mati semua aja. Tapi kok generasi berikutnya kok bisa mereka itu meniru kebiadaban kita? Dari mana? Eng kan begitu. Kaum Lut. Ayo, laki-laki bercinta dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wah, transgender. Apa tukeran kelamin ya? Transgender itu tukeran kelamin gitu ya. Zamannya Lut. Musnah semua. Yang tersisa Lutnya doang. Nabi Lut nggak mewarisi hal seperti itu. Tapi kok sekarang ada? Legebet. LGBT ya? Legebet. LGBT. Apa kaum Lut menurunkan ke sini? Kan binasa semuanya. Iya enggak? Binasa semuanya. Jadi siapa sebenarnya? Ulahnya siapa di situ? Ya, itu dimakai dengan korin setan. Ya. Apakah setan bisa untuk berbisik? Bisa. Apakah yakin setan bisa ditangkis dengan Al-Quran? Bisa, tapi hati-hati. Ya, dalam hal setan, yakni langkah-langkah setan. Dan disitulah berperannya, yakni jin. Jin lebay, jinnya kaum Lut tidak mati. Yang mati menusai. Ngerti? Genderuwo lu masih urip. Umure dawa. Sing mati kok kaumnya saja. Jin genderuwo lu urip. Merasuk ke tiap generasi. Lebay sampai sekarang lebay. Silahkan cek. Manusia yang berperilaku sak menyimpang. Lakamane kelakuannya genderuwo. Genderuwo bisa tah? Nyolong duit beli bisa. Bisa apa? Membedo. Jodohnya wong, genderuwo kelakuannya. Jadi secara generasi yang baru terbisiki oleh kenikmatan alam dunia. Setan yang membisikkan. Di sisi lain, setan tidak bisa menunjukkan diri, tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan teladan. Dihadirkanlah jin. Di situ, woi jin. Piben carailah. Oh, ambilan bocok yen iki ngelakunang maksiat. Ya jin nggak ngerasuk mana-mana segala macam. Yang membisiki segala macam. Ya. Contoh misalkan kita ya disuruh ngaji. Nggak mau jauh. Kan begitu. Nantinya takut ada pocong katanya di jalannya. Dan Anda tidak mau mencoba untuk berani. Yang ada di pikiran Anda, dalam hati Anda, pocong. Setan ngomong ke jin. Hei jin, takut pocong. Suruh pocong napa? Suruh nongol, dia mau berangkat ngaji. Siap. Jadilah di situ dimunculkan pocong. Berangkat ngaji, lihat pocong, nggak jadi ngajinya. Itulah kong kali kongannya.
Jadi hati-hati. Sakretege ati dadi bukti saucap dadi nyata, waspada sepermanat ingau itu bener. Apa maning warus dunia winara, hati-hati. Bibarakan suratul Fatihah.